Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah ini. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, Yesus Kristus tersalib karena kita. Dia terkutuk ganti kita. Kematiannya membuat tabir bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kematiannya membuka penghalang dan pemisah antara manusia dengan samanya dan manusia dengan Allah. Sebuah proklamasi Allah yang kudus menjumpai kita, sehingga kita dilayakannya untuk hadir dalam hadirat-Nya. Ya Allah, Engkau layak menerima hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Umat Tuhan sekalian, ibadah perayaan Jumat Agung hari ini berlangsung di dalam pengakuan Allah yang kudus hadir dan memberkati kita dalam damai sejahtera-Nya. Amin ya amin. Firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 dan 47b. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Terang benderang salib-Mu
marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus, dosa-dosa kami telah merusak hubungan kami dengan sesama dan membuat kami jauh dari-Mu. Sebab itu, kami membutuhkan pengampunan agar hubungan itu bisa dipulihkan. Ulurkanlah tangan-Mu dan jabatlah tangan kami. Amin. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang rebut redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami paling mati, insan berdoa kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Umat Tuhan sekalian, jika demikian pengakuan dosa kita, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dan amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku, diriku yang dimintanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sabdamu adalah cahaya, Kami percaya, sabdamu abadi. kami akui,
Ajarlah kami supaya jangan hanya menjadi pendengar dan pembaca, melainkan juga menjadi pelaksana. Dalam pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kisah kematian Yesus yang dicatat oleh penginjil Markus. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang mau hidup di dalam kebenarannya. Saudara-saudara yang kekasih, pada tahun 1942, rejim nasionalis sosialis Jerman melalui sebuah pertemuan memutuskan untuk membunuh semua etnis Yahudi, baik yang tinggal di Jerman maupun di daerah-daerah jajahan lainnya. Orang-orang Yahudi dibunuh dengan cara dibakar, kerja paksa, menggunakan gas beracun, serta membiarkan mereka kelaparan di kem-kem konsentrasi dan di ghetto. Hasilnya, kurang lebih 6 juta orang Yahudi terbunuh. Namun ada pula yang selamat melalui berbagai cara. Di antara mereka yang selamat, terdapat seseorang yang bernama Elie Wiesel,
yang kemudian menjadi pemenang hadiah Nobel perdamaian. Eli menulis sebuah buku yang sangat terkenal, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berjudul Malam. Dalam bukunya ini, Eli bercerita tentang pengalamannya selama berada di kamp konsentrasi. Salah satu cuplikan peristiwa dari seluruh pengalamannya adalah cerita tentang pergulatan iman seorang anak berusia 15 tahun tentang Allah yang Maha Kuasa. Ketika Kesatuan Khusus Nazi membunuh 2 orang Yahudi dewasa dan seorang anak dengan cara menggantung mereka di tiang gantungan, ketiga orang ini digantung di hadapan banyak orang. Saudara-saudara, kedua orang dewasa tersebut meninggal dengan cepat. Tetapi sang anak mesti bergulat dengan kematian selama kurang lebih 30 menit. Eli kemudian menulis, seorang yang berdiri di belakangku bertanya, "Di manakah Tuhan? Di manakah Dia?" Ketika sang anak tersebut masih menderita tercekik di tiang gantungan untuk beberapa waktu lamanya, aku mendengar suara dalam diriku menjawab, "Tuhan ada di sana. Dia tergantung di tiang gantungan." Saudara-saudari, teologi Yahudi selalu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah acuh tak acuh terhadap jalan derita bangsanya. Tuhan menjadi bagian dari perjalanan itu. Dan Elie Wiesel sangat percaya bahwa Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan derita bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung menegaskan keyakinan di atas. Allah di dalam Yesus Kristus merendahkan diri dan melibatkan dirinya dalam penderitaan manusia. Dalam peristiwa Jumat Agung memperlihatkan bahwa Allah memikul derita kita dan Ia merasakan akibat dari penderitaan dan kejahatan manusia. Yesus merasakan sakit pada tubuhnya. Sekarang ini di jemaat kita, jemaat Kota Baru, banyak anggota jemaat yang sedang sakit. Banyak keluarga yang bergumul dengan penderitaan anggota-anggota keluarganya. Mereka mesti setiap hari mendampingi anggota keluarga yang sakit. Mereka bertanya, di manakah Tuhan dalam penderitaan itu? Saudara, saya ingin mengatakan, Tuhan Yesus turut merasakan sakitnya saudara-saudara. Dia tidak hanya merasakan sakit pada tubuhnya, tetapi Yesus juga merasakan sakit hati. Kenapa? Karena dia dihianati. Saudara-saudara, kalau kita dihianati oleh orang yang tidak terlalu akrab dengan kita, itu sesuatu yang tidak terlalu menyakitkan. Tetapi kalau kita dihianati oleh orang yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, maka itu sangat menyakitkan. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Bayangkanlah perasaannya ketika dia mesti berhadapan dengan Yudas yang menyerahkannya kepada tua-tua Yahudi, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dengan sebuah ciuman. Yesus difitnah, dia dihina, dan dia dilupakan. Ada banyak di antara kita yang tidak hanya merasakan sakit fisik, tetapi kita juga merasa sakit hati karena perbuatan sesama kita. Barangkali kita difitnah, kita dihina, kita dilupakan. Kita mencoba untuk berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita mengalami seperti apa kata peribahasa, air susu dibalas air tuba. Dan Yesus mengalami itu. Dari Injil kita membaca, kita mengetahui informasi
bahwa dia menyembuhkan banyak orang. Bahkan dia membangkitkan orang yang telah meninggal. Ketika seminggu sebelum dia menghadapi salib, ketika dia memasuki Yerusalem, orang menyambutnya dengan penuh sorak-sorai, Hosana bagi anak Daud. Dia disambut sebagai orang yang dipermuliakan. Tapi kemudian dia dilupakan, saudara. Banyak orang meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Mereka lebih memilih Yesus Barabas, sang penjahat itu, daripada Yesus Kristus yang selama ini melakukan banyak keajaiban, melakukan banyak hal yang memberkati. Yesus mengalami apa yang dikatakan oleh peribahasa, air susu dibalas air tuba. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mengalami ketidakadilan penguasa politik. Bukankah itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Banyak orang mengalami tindakan-tindakan diskriminatif karena mereka orang-orang kecil, karena mereka tidak punya uang. Mungkin diantaranya adalah saudara-saudari. Dan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam derita itu karena dia sendiri mengalaminya. Dia bahkan menjadi korban para pemimpin agama. Saudara-saudara, di negara kita, Indonesia tercinta ini, yang dengan bangga mengatakan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, seringkali agama dipakai sebagai alasan untuk menghancurkan orang yang berbeda dengan kita. Dan Yesus mengalami itu. Ketika dia tidak sependapat dengan para ahli Taurat, tua-tua, para mahkamah agama, dia menjadi korban konspirasi mereka, para pemimpin agama. Kalau begitu, kita dapat mengatakan bahwa Allah mengalami apa yang kita derita. Allah mengalami apa yang saya dan saudara-saudara derita. Allah mengalami penderitaan bangsa ini. Allah mengalami penderitaan komunitas kita. Dalam perayaan Jumat Agung saat ini, kepada kita melalui Injil Markus, kita mendapatkan beberapa penegasan dan penguatan. Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menderita bersama kita. Bersama saya dan saudara-saudara sebagai pribadi, bersama kita sebagai sebuah komunitas, sebagai satu keluarga, bersama kita sebagai bangsa. Allah hadir dalam penderitaan kita. Memang pertanyaan Elie Wiesel, di manakah Tuhan? Di manakah Dia? Itu juga sering menjadi pertanyaan saya dan saudara-saudara. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, apalagi sekarang ini, kita sedang berhadapan dengan pandemi virus corona. Kita menyaksikan betapa banyak sekali orang yang meninggal. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Apa perasaan Tuhan ketika melihat begitu banyak orang menjadi korban? Di mana Tuhan? Itu seruan saya dan saudara-saudara, seruan bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus mengidentikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang miskin. Orang-orang yang kehilangan kebebasan. Bahkan dia menyebut mereka sebagai saudara yang paling hina. Saudaraku yang paling hina. Saya ingin baca bagi saudara-saudara Matius 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak. Identifikasi Yesus dalam teks ini bukan terjadi pada penolong, tetapi pada mereka yang ditolong. Kita sering membayangkan Yesus sebagai yang menolong. Tetapi dalam teks tadi, Yesus mengidentifikasi dirinya bersama-sama dengan mereka yang ditolong. Dia yang tidak memiliki makanan, dia yang haus, dia yang sakit, dia yang ada dalam penjara, dia yang tidak memiliki pakaian. Dia ada bersama-sama dengan kita dalam derita kita. Sekali lagi, dia mengidentikan dirinya dengan semua mereka yang menderita. Karena itu, ia juga berteriak bersama kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saat ini, Tuhan masih mengizinkan saudara-saudara untuk mengalami penderitaan, mengalami pergumulan dalam berbagai bentuk. Yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang menderita. Allah yang hadir dalam penderitaan saudara-saudara dan saya. Allah yang hadir dalam penderitaan bangsa kita. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberdayakan. Peristiwa Jumat Agung meneguhkan kita bahwa kuatnya dosa dan kejahatan yang oleh Markus dilambangkan dengan kegelapan yang mulai dari jam 12 sampai jam 3 itu tidak berlangsung lama karena hanya 3 jam. Saya membayangkan pada waktu itu orang takut sekali karena ada kegelapan. Tapi saudara-saudara perhatikan dalam catatan Markus dan dalam catatan penginjil yang lain. Bahwa kegelapan tidak berlangsung lama. Kegelapan hanya berlangsung pada jam 12 sampai jam 3. Itu artinya kegelapan pasti berlalu. Kejahatan tidak punya masa depan. Sekali lagi, kejahatan tidak punya masa depan. Memang Yesus disalibkan karena konspirasi para penjahat, termasuk para penjahat dan tanda kutip di bait Allah. Tetapi peristiwa Jumat Agung mengatakan kepada kita bahwa kejahatan tidak punya masa depan. Ini penghiburan bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam tekanan, kita merasa bahwa kita ada di dalam kegelapan, ingatlah bahwa kematian Yesus Kristus dalam peristiwa Jumat Agung menguatkan kita bahwa kegelapan itu pasti berlalu. Kalau sekarang ini kita ada dalam dosa dan kejahatan dan kita berpikir bahwa aman-aman saja, toh tidak ada sesuatu yang menekan saya, yang menghancurkan saya. Saudara ingat bahwa kejahatan tidak punya masa depan. Karena itu bertobat. Allah yang menderita adalah Allah yang memberdayakan. Pengorbanan Allah dalam Yesus bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Allah yang Maha Kuasa dalam cintanya mengorbankan dirinya karena ia mementingkan keselamatan dan pemulihan manusia dan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara, Yesus memikul salibnya. Dan dia juga mengajak kita orang percaya untuk memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesediaan memikul salib itu dalam rangka kebangkitan. Sekali lagi, Yesus mengajak kita untuk memikul salib dalam rangka kebangkitan. Jadi kesediaan kita untuk memikul salib adalah kesediaan yang menuju kepada pengharapan, menuju kepada kebangkitan. Penderitaan mendapat maknanya
oleh karena penderitaan itu mau diatasi. Sekali lagi, penderitaan mendapat maknanya oleh karena penderitaan itu mau diatasi. Sebagai pendeta, saya banyak kali bertemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan. Secara khusus, saya banyak kali bertemu dengan para perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga. Banyak di antara mereka yang pesimis menjalani kekerasan itu dengan mengatakan bahwa Ibu Pendeta, ini salib saya. Saudara-saudara, Tuhan juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Saya mengatakan kepada ibu-ibu itu, ibu adalah gambar Allah. Tuhan tidak menginginkan ibu mengalami penderitaan, gambar Allah dalam diri ibu itu dirusak. Dan karena itu penderitaan ibu mesti diatasi. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, peristiwa Jumat Agung mengajarkan kepada kita penderitaan mendapat maknanya. Oleh karena penderitaan itu mesti diatasi. Dan karena itu jangan pesimis, jangan putus asa. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kita mesti berjuang untuk keluar dari penderitaan itu. Karena pengorbanan Kristus bukan sebuah pengorbanan yang sia-sia. Sekarang ini kita menghadapi pandemi virus corona. Kita ada dalam penderitaan. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam penderitaan ini. Tapi kita juga percaya bahwa Allah yang hadir dalam penderitaan ini adalah Allah yang memberdayakan. Karena itu pergumulan kita sebagai bangsa mendapat makna ketika kita berjuang bersama-sama untuk mengatasinya. Semua kita berjuang untuk mengatasi dalam percaya kepada Allah yang memberdayakan. Pengorbanan Allah adalah pengorbanan yang kreatif dan membebaskan. Sekali lagi, pengorbanan Allah adalah pengorbanan yang kreatif dan membebaskan. Tidak ada Jumat Agung tanpa Paskah. Dan tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Yang ketiga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mau terkurung dalam bait suci dan hanya bisa ditemui di bait suci. Saudara-saudara, terbelahnya tabir atau layar bait suci yang tadi dicatat oleh penginjil Markus menandakan bahwa jalan kepada Allah terbuka kepada semua manusia. Kalau kita baca perjanjian lama, maka tabir dalam bait Allah itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus hanya bisa diisi, ruang itu hanya bisa ada orang-orang tertentu yang ada di situ. Sedangkan ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk di situ, setahun sekali. Ketika Yesus meninggal, tabir bait suci itu terbelah dua. Apa artinya? Artinya bahwa jalan kepada Allah terbuka kepada semua manusia. Bahwa kalau sebelumnya hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus bertemu dengan Allah. Dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian Allah. Hanya imam besar yang bisa masuk. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Itu artinya, sekali lagi, jalan kepada Allah terbuka kepada semua manusia. Terbelahnya tabir yang memisahkan ruang kudus dan untuk umum dan ruang maha kudus juga memberi pesan yang jelas bahwa Allah mesti disembah dan dihormati dalam kehidupan nyata, bukan hanya di bait suci. Sekali lagi saya ulang. Terbelahnya layar bait suci memberi penegasan kepada kita bahwa Allah kita tidak hanya disembah dalam bait suci, tapi dia juga mesti disembah dan dihormati dalam kehidupan nyata kita. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Israel pernah ada dalam pemahaman bahwa mereka cukup menyembah Allah dalam bait suci. Tetapi kemudian di kehidupan nyata mereka dengan seenaknya melakukan ketidakadilan. Mereka dengan seenaknya melakukan kejahatan. Mereka berpikir ya sudah cukup. Nanti dalam bait suci kita akan mempersembahkan korban.
Dan setelah itu, setelah masuk dalam kehidupan nyata, kita bisa berlaku seenaknya. Tuhan mengkritik pemahaman itu. Melalui Nabi Amos, Tuhan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Berseba, ke Betel dan seterusnya. Karena dua tempat ini adalah dua tempat di mana orang Israel biasa pergi menyembah. Mereka pikir cukup pergi ke Betel. Dan setelah itu mereka tidak peduli dengan kenyataan tiap-tiap hari. Apakah mereka melakukan kekerasan, ketidakadilan terhadap sesama, itu tidak penting. Yang penting kami berjumpa dengan Allah dalam bait suci. Bukankah pemahaman ini juga sering ada dalam diri saya dan saudara-saudara? Kita berpikir perjumpaan kita dengan Allah hanya ada di gedung-gedung kebaktian. Dan karena itu banyak orang merasa sangat risih ketika beberapa minggu terakhir ini kita tidak lagi beribadah di gedung-gedung kebaktian. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah roh dan Dia ingin kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu hormati Tuhan, sembah Dia dalam kehidupan nyata kita. Sekarang kita ada dalam ibadah liturgis dan marilah kita melanjutkan ibadah liturgis ini dalam ibadah karya kita. Kalau hari Minggu biasanya kita ibadah liturgis ya. Nah, hari Senin sampai Sabtu kita beribadah dalam ibadah karya kita. Di kantor, di pasar, di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada. Perjumpaan dengan sesama mesti menjadi ibadah kita yang memberdayakan dan membebaskan kita. Dalam hubungan dengan itu, saya ingin mengajak jemaat Kota Baru berhadapan dengan pandemi virus corona. Kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya menjalani tata cara yang di protokol kesehatan yang dianjurkan oleh otoritas kita, tetapi baiklah kita melihat sesama kita. Ada banyak orang yang terdampak, yang mengalami dampak secara ekonomi dari wabah ini. Mari kita belajar, keluarga-keluarga yang ada di Kota Baru, lihatlah sekelilingmu. Apakah ada orang yang butuh pertolonganmu? Ada saudara-saudara kita yang buruh harian, tukang ojek, mereka yang bekerja di toko-toko mungkin akan mengalami penurunan dari penghasilan mereka. Kita bisa membantu mereka. Kalau itu yang kita lakukan, maka perayaan Jumat Agung ini menjadi sebuah perayaan yang bermakna untuk kita, keluarga kita, pribadi kita, bangsa kita, dan Kota Baru. Karena Allah yang menderita adalah Allah yang memberdayakan. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tanpa
Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa Sorgawi, kami tertunduk di hadapan-Mu untuk memberikan persembahan ini, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda terima kasih kami atas segala kebaikan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang menderita bersama kami. Engkau Allah yang mengerti akan pergumulan kami, karena Engkau juga turut merasakan sakitnya kami. Kami bersyukur karena penderitaan-Mu tidak sia-sia. Engkau Allah yang menderita dan mengatasi penderitaan itu. Dan karena itu kami mengakui Engkau sebagai Allah yang memberdayakan. Tolonglah kami dalam penderitaan kami. Lihatlah setiap hamba-hamba-Mu, warga jemaat Kota Baru, yang sekarang ini terbaring sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Lihatlah setiap pribadi dan keluarga yang bergumul dengan berbagai tekanan hidup, yang dalam penderitaannya mempertanyakan di manakah Engkau. Tuhan, kasih mereka kekuatan. Roh Kudus membantu mereka supaya mereka percaya bahwa Engkau ada di dalam penderitaan mereka, memberdayakan mereka, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Tolonglah kami untuk memikul salib kami dengan harapan bahwa kesediaan kami untuk memikul salib adalah sebuah kesediaan yang akan membawa kami kepada masa depan yang penuh harapan. Kalau sekarang ini kami mengalami penderitaan, kami memikul salib kami, ingatkan kami Tuhan bahwa setelah Jumat Agung ada Paskah. Karena itu kami tidak pesimis, tapi kami mau berjuang. Karena kami percaya bahwa kami ada bersama-sama dengan Allah yang mengatasi penderitaan. Terima kasih. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Engkau mengidentifikasi dirimu dengan orang-orang yang miskin.
Orang-orang yang lapar, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang merindukan pembebasan. Dan Engkau ingin agar kami menjadi sesama bagi mereka. Karena itu Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung ini, biarlah Tuhan menolong kami setiap pribadi, setiap keluarga dalam jemaat-Mu ini, agar kami mampu untuk bertindak sebagai sesama bagi orang lain. Kami jangan egois, kami mampu berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Kami menjumpai orang-orang yang Engkau sebut sebagai saudara-saudara dan menolong mereka. Terima kasih. Tolong kami sebagai gereja, agar gereja sebagai lembaga, kami juga selalu berjuang untuk melayani mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami ketidakadilan, karena kami adalah gereja Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pribadi, baik anak-anak bahkan yang masih dalam kandungan, orang-orang muda, para remaja, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Tuhan berkati kami semua yang ada di Kota Baru ini, dalam seluruh harapan dan pergumulan kami. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun untuk minggu ini. Tuhan berkati mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus menjadi bagian mereka. Secara khusus, kami mau berdoa bersama-sama, bersyukur bersama dengan keluarga Luji, untuk anak cucu mereka Amilian Moto Timothy Luji, yang hari ini tanggal 10 April bertemu dengan usianya yang pertama, genap 1 tahun. Terima kasih, Tuhan terus memberkati Timothy dalam pertumbuhannya. Biarlah ia bertumbuh menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Tuhan memberkati papa dan mamanya, opa dan oma, dan semua orang dewasa yang ada di sekitarnya. Semua anak-anak kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami membawa pergumulan kami sebagai bangsa. Tuhan, kami jujur mengatakan kepada bahwa dalam pergumulan ini kami khawatir, kami takut, bahkan kami cenderung menjadi pribadi yang lemah iman kami karena pergumulan ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, bantu kami supaya dalam pergumulan ini, dalam usaha-usaha kami berserah penuh kepada Tuhan. Usaha kami terbatas Tuhan. Dan karena itu kami berserah kepadamu, Allah yang tidak terbatas. Kami berdoa bagi setiap orang yang sekarang ini sedang dirawat karena virus ini. Tuhan berkenan untuk memberkati upaya-upaya medis yang sementara dilakukan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang berduka cita, karena mereka kehilangan anggota-anggota keluarga mereka karena virus ini. Tuhan, Engkau juga hadir dalam pergumulan, dalam duka cita mereka. Kami berdoa bagi para dokter, tim medis yang berjuang keras untuk menangani para pasien yang terkena virus ini. Tuhan, kami mohon, Tuhan beri kepada mereka sukacita. Tuhan beri kepada mereka perlindungan. Mereka rentan mendapatkan penularan dari virus ini. Karena itu kami mohon, kasihani mereka. Tuhan berjuang bersama-sama dengan mereka. Dan biarkanlah pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua yang mereka persembahkan sebagai berkat dalam hidup mereka pribadi dan keluarga. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara ini. Kami berdoa untuk para pemimpin di provinsi dan di kota ini. Tuhan, beri hikmat kepada mereka. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil
adalah kebijakan yang diarahkan oleh Tuhan. Dan karena itu pasti akan memberkati kami sebagai rakyat yang dipimpin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Kami semua bergumul dengan satu pergumulan yang sama. Tapi biarlah ya Tuhan, dengan pergumulan ini kami belajar untuk melihat diri kami. Betapa rapuhnya kami. Dan kami bertobat dari kesombongan kami. Kami mencari Tuhan dan meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Yang akan memampukan kami mengatasi penderitaan ini. Terima kasih. Berkati Gereja Mesihi Injil di Timor, di dalam semua lingkup pelayanan, jemaat, klasis, dan sinode. Tuhan berkati supaya kami terus menjadi gereja yang memberkati umat-Mu. Tolong kami sebagai gereja agar dalam kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan kami taat kepada Tuhan. Kota Baru dengan pergumulannya Tuhan memberkati. Tolong kami sebagai jemaat Kota Baru supaya kami terus berjuang menjadi gereja Yesus Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Dan di akhir dari doa ini, kami juga mau berdoa bagi semua anak-anak muda, semua orang, tim multimedia, UPP Multimedia, panitia perayaan Jumat Agung dan Paskah, yang karena pengorbanan mereka, karena usaha dan kerja keras mereka, kami bisa mengikuti kebaktian saat ini. Walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan memberkati semua mereka. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Mereka terus kembangkan bagi pengembangan pelayanan gereja Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, saya jemput jemaat berdiri. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Terpujilah Allah. Umat Tuhan sekalian, jalanilah hari-hari hidupmu. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, akan tetapi Ia memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah. Hidup kita tak akan pernah lepas dari tantangan, akan tetapi bukan tanpa pengharapan. Hidup kita tak akan pernah bebas dari pergulatan, akan tetapi bukan tanpa kemenangan. Percaya pada Tuhan,
Sekarang terimalah olehmu berkat Tuhan. Allah damai sejahtera dalam rohnya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal.